Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan coba bahas beberapa materi yang harusnya udah kalian catat, yaitu tentang gimana caranya membuat tabel. Nah, di sini kita akan bahas beberapa materi mulai dari tipe data ya. Tipe data yang harusnya udah kalian catat. Kemudian sampai ke gimana sih caranya kita bikin tabelnya langsung di MySQL, di PHP menggunakan query seperti ini. Nah, jadi pada pembahasan kali ini ada teorinya dan ada juga praktikalnya ya. Nah, itu udah saya rangkum jadi 2 poin untuk si teorinya. Jadi yang pertama menentukan tipe data dan panjang data, nanti saya jelasin satu persatu. Dan yang kedua menentukan yang namanya primary key. Dan nanti di akhir baru kita ngebahas gimana caranya untuk ngebikin si tabelnya menggunakan bahasa SQL atau sintaks itu sendiri. Nah, jadi yang pertama dulu saya pengen tunjukin tabel itu nanti kalau di database bentuknya seperti ini. Nah, ini saya udah punya sampel contoh tabel yang udah jadi. Bisa kalian lihat di sini fieldnya ada NIS, nama, kelas, tanggal lahir sama alamat, dan di dalamnya itu udah menyimpan data-datanya atau udah menyimpan si recordnya. Dan saya ingetin lagi yang vertikal ini ke bawah ya. Ini namanya adalah field atau kolom, kayak misalnya NIS sampai ke bawahnya, terus nama, kelas, tanggal lahir, dan alamat sampai ke bawahnya, itu namanya adalah field. Sedangkan setiap baris datanya itu namanya adalah record. Dan si recordnya ini adalah data yang bakal kita simpan ke dalam si database-nya. Jadi seperti itu. Dan pada saat kita nyimpan datanya pun, kita itu nggak bisa nyimpan beberapa bagian dari satu baris. Kayak gini doang misalnya, kita simpannya. Tapi, kalau misal kita pengen simpan data, kita harus menyimpannya itu full satu baris, satu record full. Kayak gini misalnya. Jadi satu baris full, itu adalah cara untuk kita nyimpan data atau record ke dalam si tabelnya. Nah, sekarang di balik tabel ini, kita harus bikin struktur yang cukup ribet ya. Kita harus nentuin tadi ya tipe data, terus kita harus nentuin panjang data untuk setiap fieldnya, dan nanti di akhir kita harus nentuin ini nih, kunci emas ya. Kalau di sini dilambangkannya sama kunci emas. Kunci emas di sini ini adalah primary key. Jadi di dalam suatu tabel harus ada field salah satu yang kita jadikan sebagai primary key. Nah, untuk pembahasannya sendiri, kita akan bikin tabel siswa lagi. Cuman sekarang si rancangannya agak sedikit beda. Sekarang di dalam tabel siswanya kita akan rancang, kita akan bikin 5 field di dalamnya ya. Jadi ada NIS, ada nama, umur, nomor HP, sama alamat. Nah, langkah pertama yang kalian harus tentuin adalah menentukan tipe data dan panjang data. Jadi tipe data sama panjang data itu satu pasang ya. Jadi pada saat kalian nentuin tipe data, secara bersamaan kalian juga harus nentuin panjang datanya berapa. Nah, tipe data sendiri itu fungsinya buat menentukan jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam field. Jadi pada saat kita ngerancang sebuah field, kita itu harus tahu nanti si apa ya namanya, si data yang masuk ke dalam fieldnya itu bentuknya seperti apa ya. Ini kita bahas aja ya, jenis data. Jenis data itu ada banyak ya, ada yang bentuknya angka, ada yang bentuknya apa namanya, karakter, dan ada yang bentuknya waktu. Nah, contohnya kayak gini. Kalau angka misalnya ada yang bilangan bulat kayak gini, 7, 8, 9, dan seterusnya ya. Terus ada juga yang bentuknya bilangan pecahan, sorry. Kayak misalnya 31, 3,14, terus 7,20, terus 11, 11, dan seterusnya ya. Terus ada juga yang bentuknya karakter. Karakter itu gabungan dari huruf, simbol, dan juga angka. Jadi apapun bisa masuk ke dalam karakter ya. Misalnya kayak kalau kita nulis nama itu masuknya ke dalam karakter. Misalnya Andi Muhammad.
atau misalnya ya gabungan ya, misalnya kita tulis kayak gini buat username ya, misalnya Andi M19 strip kayak gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita tulis angka aja itu juga bisa masih masuk ke dalam karakter. Terus ada juga waktu. Kalau waktu biasanya buat nyimpen tanggal, kayak misalnya seperti ini. Kayak gini. Terus bisa juga dalam bentuk jam, menit, dan detik, kayak misalnya seperti ini. Jam, menit, dan detik. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis data yang bisa masuk ke dalam tabel ya. Nah, untuk setiap fieldnya harus kita tentuin. Fieldnya itu hanya menerima jenis data yang kayak gimana bentuknya. Apakah NIS ini menerima bentuk angka, karakter, atau misalnya dia menerima bentuk apa namanya, waktu. Itu harus kita tentuin tipe datanya. Nah, misalnya nih, misalnya umur deh yang paling gampang. Umur, kan kalian tahu penulisan umur itu kayak gini ya. Kita nerimanya dalam bentuk angka, misalnya seperti ini. Nah, kayak gini ya kalau umur. Nah, kita harus tentuin tipe data apa sih yang cocok supaya kolom ini, kolom umur hanya menerima datanya itu dalam bentuk angka aja. Supaya si penulisan umurnya itu konsisten, dalam artian serupa semuanya. Jadi nggak ada yang nulisnya angka, nggak ada yang nulisnya eh, karakter kayak gini. Jadi supaya konsisten kita harus tentuin satu tipe data yang pas ya. Nah, di sini misalnya udah saya rangkum ya. Jadi tipe data yang sering digunakan kalau di dalam database itu ada di sini. Kalau angka ada 2, karakter ada 3, dan waktu ada 3 juga. Nah, tapi untuk satu fieldnya, untuk setiap fieldnya kalian tentuin salah satu aja. Kalau integer ini buat menampung bilangan bulat, kayak tadi ya, bilangan yang nggak ada komanya. Terus kalau float ini buat bilangan desimal atau pecahan. Kalau ini kebalikannya berarti yang ada koma-komanya. Jadi itu untuk angka. Nah, berarti kalau misalnya umur itu menampung angka yang bentuknya bilangan bulat, berarti tipe data yang pas untuk diterapkan ke field umur itu adalah integer. Karena nanti data yang diterima di dalam field umur itu serupa semuanya bentuknya, yaitu bentuknya angka atau bilangan bulat ya. Jadi seperti itu. Terus ada juga beberapa tipe data lain kayak char. Kalau char ini dia buat menerima karakter, buat menyimpan karakter. Varchar juga sama, dan di sini teksnya juga sama ya. Tipe data teks maksudnya fungsinya sama ya. Jadi dari ketiga ini fungsinya sama, cuman perbedaannya ada di panjang datanya ya. Uh, Misalnya kayak gini deh sekalian ya, di field umur. Misalnya di field umur tadi kan udah ditentuin tipe datanya integer. Nah, terus kita setting supaya panjang datanya itu kita atur hanya menerima sebanyak atau sepanjang 2 karakter. Nah, kita tulisinnya kayak gini. Integer dalam kurung 2. Nah, artinya pada field tersebut dia hanya bisa menampung data yang panjang karakternya hanya 2 digit saja. Jadi di sini 2 itu artinya adalah 2 karakter. Batas maksimalnya hanya 2 karakter atau 2 digit aja ya. Karena kan umur itu paling sering kita lihat cuman 2 digit aja, bener nggak? Nggak sampai 3 digit kayak ratusan gitu. Makanya kita di sini tentuinnya hanya 2 digit saja. Nah, kalau misalnya lebih, kita masukin datanya lebih gitu ya, maksa kayak gini misalnya. Nah, maka dia nggak bakal masuk ke dalam si fieldnya. Datanya nggak bakal kesimpan dengan baik ya. Jadi itu fungsi dari panjang data. Jadi panjang data itu untuk membatasi jumlah karakter untuk data yang dapat dimasukkan ke dalam field. Jadi supaya kita itu masukin datanya nggak sembarangan ya. Dalam arti ada aturan-aturannya, dan supaya semuanya itu terstruktur. Jadi kita harus tentuin panjang datanya berapa untuk ngatur maksimal karakternya berapa sih yang bisa masuk ke dalam si fieldnya. Jadi semuanya teratur gitu ya. Terus tadi ya ada char,
varchar sama teks. Nah, di sini perbedaannya ada di panjang datanya. Kalau char ini apa ya? Ini tipe datanya, panjang datanya itu tetap. Jadi, kalau misalnya kita setting panjang datanya 5 karakter misalnya, dia itu harus dimasukkan 5 karakter. Dalam artian harus dimasukkan 5 karakter itu dia nggak peduli datanya itu bentuknya seperti apa, sepanjang apa, yang dia mau tetap 5 karakter ya. Sedangkan kalau varchar ini sifatnya fleksibel, tapi ada batasnya juga. Fleksibel, ada batasnya. Batasnya di sini sampai 25 karakter. Char juga sama ya. Eh, Maksimalnya 255 karakter. Nah, cuman bedanya di sini char sama varchar itu kalau char dia itu tetap sifatnya, kalau varchar itu sifatnya fleksibel. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya apa ya yang kita pakein? Nama deh ya, nama misalnya. Kita akan jelasin dulu char ya. Char itu kan tadi fleksibel ya. Misalnya panjang datanya dia menerima 5 digit. Nah, char itu sifatnya tetap atau fix dan dia bergantung sama panjang datanya berapa. Misalnya kayak gini, kita tentuin panjang datanya 5. Kalau misalnya kita pakai tipe data char, dia harus diisi 5 digit data, 5 karakter data. Dia nggak peduli apakah bakal nyampe segitu atau enggak, tapi yang jelas dia itu harus diisi sebanyak itu. Jadi tetap ya, misalnya namanya kalau kebetulan pas 5 digit mah nggak apa-apa ya, misalnya Cindy gitu. Nah, ini kan pas 5 karakter ya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita masukinnya 2 karakter kayak gini, nah si char itu dia bakal bersikeras, bakal tetap. Karena dia itu sifatnya tetap. Kalau misalnya tipe data panjang datanya 5 digit atau 5 karakter, maka yang lain pun itu bakal dia isi sendiri meskipun pada saat kita masukinnya kita hanya masukin 2 digit aja ya. Jadi seperti itu untuk si tipe data char. Jadi dia itu tetap nggak peduli datanya itu sepanjang apa atau lebih, bahkan dia itu hanya bakal nerima tetap tergantung si panjang datanya berapa. Kalau misalnya nanti namanya panjang ya, Cindimu misalnya. Nah, kita atur panjang datanya 5, dia bakal motong data tersebut supaya jumlahnya sesuai sama yang ditetapkan di awal. Jadi seperti itu. Bedanya sama varchar adalah kalau varchar itu sifatnya fleksibel. Dalam artian meskipun nggak nyampe 5 karakter, dia itu bakal tetap kesimpan dengan baik. Jadi dia nggak maksain untuk si datanya itu sepanjang yang ditentuin di panjang data ya. Jadi kalau misalnya kita masukin 2 karakter aja kayak gini, itu bisa masuk. Dan kecuali kalau misalnya lebih ya, kalau misalnya lebih dari 5 karakter, misalnya Muhammad, ini kan lebih ya. Nah, baru ini nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya dia masih kurang dari panjang datanya, dia bakal bisa masuk. Jadi kayak gitu. Eh, Kemudian ada juga yang namanya teks. Kalau teks ini dia sama juga buat nyimpan karakter, cuman biasanya dia itu buat nyimpan yang data yang bakal panjang nantinya, kayak misalnya spesifikasi handphone. Nah, di sini dia itu bisa nyimpan lebih dari 255 karakter ya. Jadi beda sama char sama varchar, dia ini jangkauannya atau penyimpanannya lebih panjang gitu, lebih lebih banyak daripada char sama varchar. Itu untuk karakter. Terus ada date sama date time, dan yang terakhir ada time. Kalau date buat nyimpen tanggal, formatnya kayak gini ya. Terus kalau time buat nyimpen waktu, formatnya kayak gini. Jadi jam, menit, dan detik. Terus kalau date time ini buat nyimpen gabungan dari keduanya. Jadi tanggal sama jam ya. Misalnya format penulisannya kayak gini ya. Ya nanti tinggal kalian atur-atur aja yang mana yang cocok untuk si fieldnya. Kalau misalnya ada keterangan waktu, ya kalian pilih apakah date, tipe datanya date time atau time, tergantung kebutuhan kalian ya.
Uh, jadi itu soal tipe data ya. Nah, sekarang coba kita tentuin nih. Tadi kita udah nentuin untuk dua field ya. Umur udah kita tentuin dan nama juga udah kita tentuin, tapi di sini belum kita atur panjang datanya. Gimana kalau panjang datanya kita atur maksimal 100 digit aja ya. Jadi kita tulis varchar dalam kurung 100. Nah, ini artinya pada field nama kita atur supaya dia tipe datanya varchar, dia bisa nerima karakter dan panjang maksimalnya itu hanya menerima sampai 100 karakter aja. Karena kan kalau nama orang zaman sekarang nggak ada yang panjangnya lebih dari segitu ya. Jadi rasanya kalau misalnya 100 atau 50 pun masih make sense. Kemudian NIS tipe datanya apa ya? Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih jenis data yang masuk ke dalam fieldnya itu apa. Kalau NIS kan kalian tahu sendiri angka ya. Misalnya kayak gini, 2021 berapa, ini juga berapa, ini juga berapa ya. Yang kalian tahu NIS itu kan bentuknya angka. Berarti di sini karena angkanya bentuknya bilangan bulat, kita pakaiin tipe datanya integer. Dan panjang datanya berapa sih? NIS itu biasanya nggak lebih dari 10 ya. Jadi kita samain aja. Eh Kemudian nomor handphone. Kalau nomor handphone berarti integer juga ya. Integer dan biasanya nomor handphone itu 12 atau 13 digit. Nah, gimana kalau misalnya kita tentuinnya 15 digit? Barangkali di masa depan nomor HP-nya itu ada yang sampai 14 atau 15 digit ya. Tapi seperti yang kita tahu, nomor HP itu biasanya terdiri dari 12 atau 13 digit ya. Kayak gitu. Nah, untuk alamat, alamat di sini tipe data yang cocok bukan varchar, meskipun tetap bisa pakai varchar sih sebenarnya. Tapi di sini kita pakainya teks. Kenapa teks? Karena jangkauan penyimpanan data teks itu banyak. Dia bisa menampung lebih dari 255 karakter. Ya, jaga-jaga aja karena kalau misalnya alamat, biasanya data yang disimpannya kan detail ya. Mulai dari provinsi, kode pos, jalan, kecamatan dan segala macamnya ya. Jadi ya kita pakainya tipe data teks saja dan khusus untuk tipe tipe data teks sama date juga ya, date time sama time, dia itu nggak ada panjang datanya. Jadi pada saat kita nentuin panjang datanya kita tulis kosong aja kayak gini karena tipe data tersebut salah satunya teks, dia nggak punya panjang data ya. Jadi seperti itu caranya untuk apa menentukan tipe data sama panjang data ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Selain kita nentuin tipe data sama panjang data, kita juga harus nentuin primary key ya. Nah, jadi primary key itu fungsinya sebagai apa ya? Pembeda di dalam suatu tabel. Jadi di dalam suatu tabel itu harus ada salah satu field ya. Harus ada salah satu field yang kita jadikan sebagai primary key. Jadi misalnya dari kelima field ini kita tentuin nih salah satunya yang cocok untuk dijadikan primary key yang mana. Di dalam suatu tabel nggak boleh ada banyak primary key, tapi hanya satu aja field yang dijadikan sebagai primary key. Nah, di sini cara nentuinnya kita gunakan tiga pedoman ini ya. Yang pertama, data di dalam fieldnya tidak boleh ada yang kosong. Yang kedua, data di dalam fieldnya harus unik, dalam artian beda-beda datanya itu. Dan yang ketiga, gunakan field yang data di dalamnya mewakili setiap recordnya secara istimewa. Nah, sekarang kita bahas ya. Dari poin pertama dulu, data di dalam fieldnya tidak boleh ada yang kosong. Nah, kalau kita lihat, ini misalnya diisi dulu ya. Jalan Cipatat, nomor 22. Ini 23, ini 24 ya. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan apa namanya data yang kita masukkan, ini kan setiap fieldnya itu nggak ada yang kosong ya datanya ya. Misalnya ini kalian lihat field NIS, semua datanya keisi dengan baik, nggak ada yang dikosongin kayak gini, nggak ada ya. Nama juga sama, umur, nomor handphone sama alamat, berarti semuanya harusnya memenuhi kriteria yang pertama, yaitu data di dalam fieldnya nggak ada yang kosong ya. Oke, berarti kita lanjut ke poin yang kedua.
data di dalam fieldnya harus unik atau dalam artian berbeda-beda. Nah, di sini saya itu sengaja nulis datanya itu berbeda-beda, tapi pada kenyataannya bisa aja ada data-data yang memang penulisannya sama ya. Kayak misalnya umur umur siswa kan bisa aja sama-sama karena ada yang sepantaran misalnya. Kayak gini nih, ada yang umurnya 21, ada beberapa anak yang umurnya 21 secara bersamaan gitu ya. Kalau nomor HP mungkin beda-beda ya, unik ya. Jadi setiap orang punya nomor HP yang beda-beda. Kalau nama juga mungkin bisa ya, mungkin bisa bisa sama gitu ya. Jadi kalau nama ini nggak cocok ya. Misalnya saya tandain kayak gini. Nama saya unbold karena nggak cocok dijadiin primary key. Umur, umur juga nggak cocok karena bisa aja ada yang sama. Ya, sama itu kayak gini nih. Misalnya datanya itu ada yang sama di dalam fieldnya 2121. Nah, ini artinya datanya sama ya, duplikat disebutnya. Kalau alamat, alamat juga bisa aja ada yang sama kalau misalnya kita nulisnya cuman kotanya aja ya. Misalnya kayak gini nih. Bandung, Bandung, satu lagi misalnya beda ya. Cipatat. Nah, ini bisa aja kan sama ya kalau alamat. Jadi nggak cocok nih. Nomor HP unik karena tiap orang beda-beda dan NIS juga tiap siswa itu punya NIS-nya masing-masing. Maka dari itu NIS sama nomor HP ini cuman kesisa dua field aja yang cocok untuk dijadiin PK, yaitu NIS sama nomor handphone ya. Berarti kita lanjut lagi ke poin yang berikutnya. Kalau misalnya masih ada lebih dari satu field ya, gunakan field yang data di dalamnya mewakili setiap recordnya secara istimewa ya. Dalam artian di sini kita harus cari field yang data di dalamnya itu mewakili. Jadi dia itu menunjukkan bahwa setiap record yang ada di dalam tabel itu berhubungan dengan field tersebut dan mewakili recordnya secara istimewa. Nah, kalau nomor handphone itu dia bisa aja diterapkan ke tabel lain. Jadi nggak eksklusif ada di tabel siswa ya. Misalnya nomor handphone bisa aja ada di tabel guru, terus nomor handphone juga bisa aja ada di tabel pegawai ya. Jadi kalau nomor HP ini sifatnya umum, nggak eksklusif diterapkan untuk tabel siswa ya. Nah, sekarang yang paling berkaitan, yang paling mewakili siswa itu sendiri, data-data tentang siswa itu hanya satu, yaitu NIS. NIS itu kan identik sama siswa ya, nomor induk siswa. Jadi dia itu kan otomatis unik dan dia bakal mewakili atau merepresentasikan setiap data siswa dengan NIS yang berbeda-beda ya. Jadi intinya itu yang paling berhubungan, yang paling menonjol kaitannya sama tabelnya, tabel siswa yaitu NIS ya. Jadi di sini kita nggak tentukan nomor HP sebagai PK-nya, ya, tapi kita nentuin si primary key-nya adalah NIS ya. Misalnya di sini kita tulisin aja primary key ya. Primary key ya. Nah, itu teorinya ya. Jadi sekarang coba kita bahas pas kita pengen bikin tabelnya gimana sih caranya ya. Kita masuk dulu ke database-nya. Kita masuk ke database-nya yang masih kosong di sini. Nah, di sini belum ada tabelnya ya. Jadi pertama kita masuk dulu ke database-nya. Caranya di panel kiri kalian pilih database yang udah kalian bikin. Kemudian nanti kalau kalian klik, kalian masuk ke dalam database-nya dan di atasnya ada bacaan kalian lagi ada di database apa ya. Di sini kita lagi ada di database yang namanya sekolah underscore SMK Tarpan 1. Nah, kita pengen bikin tabel karena di sini bacaannya belum ada tabel sekalipun di dalam database-nya. Caranya, kita masuk ke menu SQL lagi untuk nulis query-nya dan query untuk bikin tabel kurang lebih seperti ini. Create table diikutin sama kita pengen bikin tabel, nama tabelnya apa ya. Karena di sini kita pengen bikin tabel namanya siswa, maka di sini kita masukin siswa. Create table siswa, kemudian buka kurung buka seperti ini, kurung buka kurung tutup, di akhirnya titik koma, dan tengah-tengahnya kalian enter ke bawah,
Karena nantinya di dalam sini, di dalam kurungnya itu fungsinya untuk bikin fieldnya satu persatu. Mulai dari tadi tuh, nama fieldnya apa, tipe datanya apa, panjang datanya berapa, dan mana yang dijadikan primary key ya. Jadi di dalam kurungnya ini kita masukin atau kita bikin fieldnya satu persatu ya. Coba kita bikin deh ya. Mulai dari NIS, nama, umur, nomor handphone, sama alamat ya. Kayak gini misalnya. eh Nama kita tulisnya pakai huruf kecil aja ya buat si nama fieldnya. Susunannya kayak gini. Pertama nama field dulu, berikutnya tipe datanya apa, dan diikuti sama panjang datanya karena sepasang ya. Nah, sampai sini kita baru bikin satu field. Kita baru bikin field nama. Kita bikin field nama, nama fieldnya ya nama, terus tipe datanya integer, panjang datanya 10. Jadi kayak gitu. Nah, berikutnya kalau kita pengen bikin field yang lain, kita bikin di bawahnya, di baris baru, dan baris sebelumnya itu tambahin koma dulu. Jadi kalau misalnya ada koma, ini artinya berikutnya masih ada yang perlu dibikin gitu ya. Berikutnya ada nis dulu ya, sorry, nis, terus berikutnya baru nama. Nama tadi varchar, tipe datanya, panjangnya 100. Terus apa lagi tadi? Umur, umur, tipe datanya integer, panjangnya 2. Lagi nomor handphone, tipe datanya integer, panjangnya 15. Dan terakhir alamat, tipe datanya teks. Ingat ya, teks nggak ada panjang datanya, jadi kita tulis kosong seperti ini. Nah, kita sampai sini udah bikin tabelnya. Nanti tabelnya kita kasih nama siswa. Kemudian kita udah bikin fieldnya juga semuanya. Jadi yang ada yang disimpan di dalam kurung ini adalah kita bikin satu persatu fieldnya. Dan susunannya kayak gini ya. Jadi tiap barisnya itu untuk satu field, dan susunannya mulai dari nama fieldnya apa, tipe datanya apa, dan panjang datanya berapa. Nah, di sini kita belum nentuin PK-nya ya, belum mendefinisikan mana sih field yang dijadikan primary key. Nah, caranya adalah di bagian ujungnya di sini kita tambahin lagi koma karena kita mau nambahin satu baris kode lagi. Kita enter di baris baru, dan untuk nentuin primary key, caranya adalah kita tulis primary key. Kemudian kita bikin kurung kayak gini, dan di dalam kurungnya kita tentuin dari field-field ini mana nama field yang akan dijadikan sebagai primary key. Ya, tadi kan kita udah sepakat di sini yang akan dijadikan primary key adalah nis, maka di sini kita tentuinnya adalah kolom nis. Jadi kita tulis nama fieldnya yang akan dijadikan primary key adalah nis ya. Nah, ini silahkan kalian pahami lagi, silahkan kalian telah benar-benar ya, karena sampai sekarang saya belum dapat alternatif untuk prakteknya di handphone. Jadi silahkan kalian benar-benar pahami. Create tabel siswa, bikin tabel, nama tabelnya siswa, kita bikin kurung. Di dalam kurungnya kita bikin satu persatu fieldnya, mulai dari nama fieldnya apa, tipe datanya apa, panjang datanya berapa, dan di akhir kita nentuin primary key-nya. Caranya kita tulis primary key dalam kurung field apa yang bakal dijadikan sebagai primary key ya. Kalau udah, kita coba jalankan query-nya. Kita klik go. Dan nanti ini hasilnya berhasil ya, si query-nya berhasil dijalankan. Nah, sekarang coba kita lihat, kita balik ke struktur. Udah ada satu tabel di dalam database-nya. Coba kita buka. Nah, di sini tabelnya udah kebikin ya, cuman emang datanya masih kosong aja. Nah, sekarang kita pengen ngecek strukturnya, pas nggak sama yang tadi ya. Kita cek strukturnya dan ternyata udah bener ya. Tipe datanya bisa kalian lihat sendiri, pakai tipe data apa, panjang datanya berapa, dan di sini field yang ditandain sama kunci emas, dia ini dijadikan sebagai primary key ya. Jadi data yang ada di dalam field yang ditentukan sebagai primary key ini harus unik dan mewakili setiap record yang ada di dalamnya. Jadi mungkin itu aja materi mengenai tabel. Kita bahas banyak hal banget ya tadi.
Uh, Silahkan dipahami, kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanyain aja. Jadi mungkin cukup sekian untuk materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.